Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, karena masih ada banyak yang kesulitan dalam scoring, saya coba buatkan videonya. Saya jelaskan lagi. Silakan disimak, diperhatikan supaya nanti bisa selesai tugasnya ya tepat waktu. Baik, sebetulnya sudah dituliskan petunjuk scoring ya dari awal sampai akhir. Jadi eh, angket ini atau skala ini kan dibagi dalam dua aspek. Ada well-being dan juga distress. Well-being itu dari item nomor 1 sampai dengan 14. Kemudian distress dari item nomor 15 sampai 38. Yang mana masing-masing dari aspek ini memiliki cara scoring sendiri-sendiri. Kalau well-being itu untuk jawaban tidak pernah, skornya sama dengan 1, jarang-jarang sama dengan 2, kadang-kadang sama dengan 3, sering sama dengan 4, selalu sama dengan 5. Sedangkan untuk distress itu kebalikannya. Jadi item yang dimulai dari item 15 sampai 38 itu untuk jawaban tidak pernah sama dengan 5, jarang sama dengan 4, kadang 3, sering 2, selalu sama dengan 1. Nah, coba kita praktekkan di Excel ya. Jadi misalnya kalian punya satu kuesioner, silakan diisi dulu. Jadi silakan dilengkapi dulu keterangan identitasnya. Pertama, misalnya kalian ada di kelas D gitu ya. Maka di sini ditulis kelas D. Kelompoknya kelompok berapa? Misalnya kelompok 1, ditulis kelompok 1. Nama kalian siapa? Misalnya nama kalian Muhammad Heri, misalnya seperti itu. Kemudian NIM kalian berapa? F100 sekian misalnya. Terus kemudian nama subjek yang ada di kuesioner itu siapa? Misalnya namanya adalah Lili. Usianya berapa? Usia si subjek adalah 20 misalnya. Kemudian jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya perempuan. Fakultasnya apa? FIK. Nanti diisi sesuai dengan seatnya masing-masing ya. Jadi untuk setiap seat itu satu fakultas. Di sini ada FE sendiri, kemudian FIK sendiri, dan seterusnya. Prodinya apa? Misalnya prodinya Kesmas. Semester berapa? Karena kelompok 1 ya dia semester 1. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini. Misal eh, item nomor 1. Seberapa bahagia dan puaskah kamu dengan kehidupan pribadimu selama 1 bulan terakhir? Misalnya dia menjawab kadang atau sering misalnya. Misalnya dia menjawab sering. Maka sesuai dengan petunjuk scoring di sini, sering itu di scoring diberikan skor 4. Maka item nomor 1 sama dengan skornya 4. Kemudian item nomor 2 misalnya, selama 1 bulan terakhir, seberapa sering kamu merasa masa depanmu penuh harapan dan menjanjikan? Misalnya dia menjawab jarang di item nomor 2 ini. Nah, kita lihat di petunjuk scoring, jarang itu sama dengan 2. Berarti kita berikan skor di sini sama dengan 2. Begitu terus eh, sampai ini contoh saja ya. Misalnya dia memiliki psychological well-being yang tinggi. Begitu terus sampai item nomor 14. Nah, sudah sampai sini nih. Item 14. Kemudian untuk scoring item nomor 15 dan seterusnya itu berlaku kebalikan. Jadi misalnya di sini item untuk yang psychological distress tidak pernah sama dengan 5, jarang-jarang sama dengan 4, dan seterusnya sampai selalu sama dengan 1. Kita beri contoh misalnya item nomor 15. Seberapa sering selama 1 bulan terakhir kamu merasa kesepian? Nah, misal dia menjawab, apa tadi? Dia menjawab misalnya sering. Seberapa sering kamu selama 1 bulan terakhir kamu merasa kesepian? Dia menjawab sering. Maka sesuai dengan petunjuk di sini, sering itu sama dengan 2. Berarti eh, di sini diberikan skor sama dengan 2. Kemudian item nomor 16.
Seberapa sering kamu menjadi gugup dan gelisah ketika menghadapi situasi yang tidak terduga selama 1 bulan terakhir ini? Misalnya dia menjawab, dia menjawab eh, tidak pernah. Nah, tidak pernah di sini skornya sama dengan 5. Artinya psychological distress-nya rendah si subjek ini. Kemudian kita isi misalnya karena dia psychological distress-nya rendah, kita isi di sini semua misalnya sampai item nomor 38. Nah, sudah selesai kan? Ini sebetulnya tinggal di drag aja ke bawah, kelihatan hasilnya nanti. Nah, ini kosong karena di sini nggak ada isinya ya. 142 untuk nilai eh, mental health dari si subjek Lily itu tadi. Kita lihat kategorisasinya di sini, di bawah. Ini sudah saya buatkan kategorisasinya. Jadi kategorisasinya skor total yang kurang dari 88,7, maka skornya atau kategorisasinya sama dengan rendah. Skor total antara 88,7 sampai 139,3, maka kategorisinya sedang. Kemudian yang di atas dari 139,3 sama dengan tinggi. Nah, karena si subjek skornya adalah 142, maka kita kategorikan di sini tinggi karena lebih dari 139,3. Nah, untuk isian esai bisa kalian isi sesuai dengan jawaban si subjek itu ya. Misalnya di sini jawabannya nomor 1 adalah masalah apa yang membuat saudara tertekan. Misalnya ujian gitu ya, ujian UTS. UTS membuat tertekan. Dan seterusnya sampai poin nomor 6. Iya, semoga dapat dipahami untuk pedoman scoring ini. Nah, kemudian untuk eh, ketua kelompok, silahkan nanti mengkompilasi data kelompoknya ya, data kelompoknya masing-masing. Jadi misalnya kan eh, di sini kelompok 1 misalnya sudah ada eh, 40 subjek, misalnya di sini 40 subjek sampai subjek nomor 40 di sini di bawah. Nah, kan nanti kan kelihatan ya kategori-kategorinya ya. Ada berapa yang sedang. Lihat dari sini, misalnya yang sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ternyata yang sedang. Ya, maka eh, ditulis di sini misalnya di FIK yang sedang itu sama dengan 10. Yang sedang itu sama dengan 10 di sini ya nulisnya ya. Kalau ini rendah. Kemudian lihat yang tinggi ada berapa. Misalnya tinggi setelah dihitung, dikompilasi semua, ternyata yang tinggi ada 15, ditulis 15. Kemudian yang rendah berapa? Untuk FIK ternyata yang rendah diketahui sangat sedikit jumlahnya, misalnya cuma 5, maka ditulis 5. Begitu juga dengan fakultas-fakultas yang lain, misalnya yang FE yang rendah ada 15, kemudian yang sedang ada 7, yang tinggi ada 21, misalnya itu. Kemudian farmasi ada 10, 10, 20. Kemudian etika ada 20, 10, 10. Kemudian FKG 10, 15, 5, soal seperti itu. Nah, ini tinggal di drag ke bawah aja nanti udah kelihatan tuh hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi mengkompilasi semua kategori yang sudah dibikin oleh teman-teman kalian dalam satu grup. Kemudian setelah selesai dilakukan masing-masing nanti menuliskan kelompoknya ya. Di sini misalnya kelompok 1. Kalau misalnya kelompok kalian kelompok 2, maka di sini ditulis kelompok 2. Kalau misalnya di sini kalian kelompok 3, maka ditulis kelompok 3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk koordinator kelas silakan mengkompilasi semuanya. Jadi misalnya ada di kelompok 1
ada yang rendah misalnya 5, kemudian em, di etika misalnya 5, kemudian kelompok 2 ada 10, kelompok 3 ada 10 juga, kelompok 4 ada 10, kelompok 5 ada 10, atau misalnya semuanya 10 gitu deh. Antara kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk fakultas etika ternyata yang rendah totalnya 50 gitu. Maka di sini ditulis 50. Kemudian yang sedang ternyata setelah ditotal ada 30, maka tulis 30. Di sini terus yang tinggi ada 25, maka tulis 25. Seperti itu. Begitu juga dengan FE, farmasi, FKI, FKG, dan seterusnya. Ya, saya kira eh, itu ya untuk penjelasan scoring. Semoga bisa dipahami dan eh, silakan dibaca lagi petunjuk scoringnya, kemudian disimak lagi videonya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jika nanti masih belum jelas juga, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup supaya teman-teman nanti bisa melihat jawabannya juga ya. Siapa tahu mereka juga mungkin ada kebingungan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.